Salam Internasio, kembali lagi bersama saya Jati Pamungkas Kausar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, yang dimana terbagi menjadi epistemologi, aksiologi, ontologi, siklus keilmuan, dan cara menentukan hipotesis. Nah, jika teman-teman masih bingung, tonton video kali ini sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga tombol subscribe-nya ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Lalu yang kedua ada epistemologi. Dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah ontologi. Jadi ontologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ontos, yang berarti berada atau yang ada. Lalu ada juga menurut istilah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama, objek material atau material objek ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penelitian suatu ilmu. Lalu yang kedua ada objek formal atau formal objek, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Nah, setelah itu kita akan masuk ke contoh. Contoh adalah ontologi kursi. Ontologi kursi adalah realitas tentang kursi. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya hakikat kursi. Lalu kita masuk ke epistemologi. Bagaimana pengetahuan muncul dalam diri manusia? Hal tersebut akan kita pelajari dalam epistemologi, di mana kita harus tahu bahwa pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan sederhana dan pengetahuan yang mengandung penilaian. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan. Berasal dari dua suku kata, yaitu logia, artinya pengetahuan, dan episteme, artinya tentang pengetahuan. Dapat diartikan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Nah, menurut kajiannya, proses mendapatkan ilmu, hal yang diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan apa yang disebut kebenaran. Dan objek mempertanyakan bagaimana sesuatu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan. Landasan proses apa yang memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan, logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur untuk memperoleh kebenaran secara ilmiah, moral, dan keindahan seni. Lalu ke aksiologi. Nah, berasal dari kata Yunani yaitu axios, berarti nilai. Logos berarti teori atau ilmu. Ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, dan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Lalu pembagian ilmu. Teori bebas nilai. Ilmu pada hakikatnya mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya. Untuk apa sebenarnya ilmu itu dipergunakan, di mana batas wewenang penjelajahannya. Lalu teori tentang nilai dibagi menjadi dua, yaitu nilai etika diperuntukkan pada manusia saja, adapun estetika merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan. Jadi setelah saya menjelaskan tentang tiga bagian dari filsafat ilmu tadi, saya akan masuk ke siklus ilmuwan. Yang dimana yang pertama adalah teori. Jadi, teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubung antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang hipotesa atau hipotesis. Jadi, hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang diungkapkan secara deklaratif, yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Nah, jadi antara teori dan hipotesa ini disebut dengan deduksi logis. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang fakta. Fakta adalah pernyataan yang mengemukakan sesuatu yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Nah, antara hipotesis dan fakta ini disebut dengan verifikasi.
Lalu saya akan menjelaskan tentang generalisasi. Jadi generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Jadi antara fakta dengan generalisasi ini disebut dengan induksi. Setelah itu antara generalisasi dan teori ini disebut dengan merangkai proposisi. Dan begitu juga dengan sebaliknya karena bisa dimulai dari segala arah. Baik, setelah menjelaskan siklus keilmuan, saya akan menjelaskan cara menentukan hipotesis. Nah, yang pertama dinyatakan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Lalu yang kedua dilandasi dengan argumentasi dan dilengkapi dengan teori. Lalu yang ketiga dapat diuji. Dan yang keempat diuraikan dalam bentuk yang jelas dan singkat. Dan yang kelima konsisten dengan teori yang digunakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengetahui jawaban terhadap masalah penelitian diperlukan hipotesis. Hipotesis itu sendiri merupakan dugaan atau asumsi atau kesimpulan sementara yang diajukan oleh seseorang peneliti terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengertian hipotesis secara umum yaitu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Jadi teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat. See you again.